Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada ibu-ibu dosen dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, tadi yang kami hormati Ibu Nur Laili beserta teman-teman, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dari SD Swasta Marjatul Islamiyah 2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijahatin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Tujuannya hari ini kemari adalah melaksanakan PKM. Kita itu sebagai dosen ada pertanggungjawaban kita itu tiga. Yang tridharma namanya. Yang pertama itu mengajar, ya, mengajar tentunya. Kemudian yang kedua, kami itu sebagai dosen wajib melaksanakan penelitian. Pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, apa awal katanya yang digunakan? Jangan sampai Bapak Ibu tergantung ke sini terus, ya boleh. Harus dikembangkan, ya. Nah, karena ini waktunya sudah seperti ada lapar, ada ngantuk, ya. Kita secara simpel aja, tapi Bapak Ibu harus paham. Pertama, fungsi dia hanya sebagai si asisten, bukan sebagai pemegang tombaknya. Dia hanya sebagai asisten. Ingat, dia sebagai asisten. Berarti dia teman kamu, teman Bapak Ibu semuanya untuk bertukar pikiran. Saya ingin bagaimana begini sini. Nah, kemudian seperti apa lagi dia sumber belajar? Memang iya benar, si AI itu sangat, kenapa dia itu tajam? Dia itu bisa masuk ke seluruh pusat ilmu, itu dia bisa masuk. Penelitian semua penemuan dia bisa masuk. Kemudian sebagai apa dia? Sebagai media latihan bahasa Inggris, ini sangat bagus. Saya ingin belajar bahasa Inggris, coba menggunakan si AI, kawan. Ada aplikasi sekarang kawan yang bisa langsung mengobrol. Ada. Itu saya sudah gunakan ke anak saya. Mulai yang basic. Ada aplikasi speaking, basic speaking. Di Play Store itu banyak. Dia akan muncul. Kita bisa berngomong dengan dia langsung. Misalnya nih Bapak Ibu yang sering menggunakan bahasa Inggris tapi tiba-tiba off, ingin refresh kembali, download aja itu. Dia bisa menggunakan. Kalau kita salah pengucapan, dia akan koreksi. Kamu salah pengucapan, seharusnya begini. Itu sudah ada, banyak di Play Store. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu bisa membuat sebagai alat evaluasi, ya, alat evaluasi yang bisa digunakan dalam mengajar. Nah, kenapa? Ini salah satu sekarang, makanya ditambah 1 ekor ayam, berapa ekor ayam? Nah, di situ jadi anak-anak itu cepat paham, jangan angka doang. Tapi ada di dalam berhitung itu Bapak Ibu, ada ilmu lain gitu. 1 ekor ayam kan, ekor ayam kan mereka kan dekat dengan seharian, ada ekor ayam. Misalnya dekat dengan keseharian mereka, misalnya mereka di keseharian di lingkungannya ada apa tuh, misalnya tadi binatang terus balon misalnya, itu ada. Jadi pembelajaran itu tidak hanya
bilangnya Bu? Dalam apa namanya Bu Leli? Pronunciation atau artikulasi apa? To speaking ya, bahasa Inggrisnya itu ya Bu ya. Jadi kalau kami orang bahasa, apa yang ditulis itu yang dibaca ya Bu ya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat para guru-guru ini mampu dalam menggunakan model PJBL yang digunakan untuk siswa supaya mereka itu lebih terampil lagi belajar bahasa Indonesia. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya begini Bapak Ibu. Kita itu jadi guru pasti ada hati nurani yang membuat seperti ini. Bapak Ibu ini tidak menggurui Bapak Ibu ya. Saya tahu Bapak Ibu guru-guru yang hebat. Ketika anak itu mampu di dalam pelajaran kita yang kita ajarkan, ada kesenangan batin tersendiri Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu ya, ada kesenangan batin tersendiri yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tapi kita bahagia melihat dia pandai. Nah itulah baru guru-guru yang hebat gitu. Jadi belajar bahasa Indonesia ini Bapak Ibu sering dikatakan, Bu Mimi belajar bahasa Indonesia itu mendongeng aja. Oh, Apa tadi? Karena teks bacaan itu bisa memuat sebuah nilai. Jadi dalam teks-teks bacaan itu, apalagi kalau di SD saya selalu tekankan dengan mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa, contoh sastra itu adalah sebagai media kita dalam menerapkan nilai-nilai karakter. Teks-teks itu kita sebagai media untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa-siswa. Tapi sebelum kita memberikan penilaian kepada peserta didik, maka layaknya kita sebagai guru itu jiwa profesional itu seperti apa? Ya kan, jangan nanti kalau yang namanya guru ini dinilai dari semua sudut pandang ini Pak Bu, bukan hanya di sekolah aja. Nanti kita ketemu di pajak sama siswa pasti dinilai ibu ini semua penilaian itu menjuru. Nah jadi kalau kita jadi guru ini memang harus benar-benar profesional dari segi kehidupan ini memang nampak ya. Kenapa? Karena semua dinilai ini Bapak Ibu. Nah kemudian dekat dengan kehidupan siswa, membantu pembentukan karakter dan juga selaras dengan profil lulusan tadi yang 8 dimensi tadi. Nah ini adalah salah satu contoh teks literasi, tapi saya tidak sempat menyematkan gambar. Nanti mungkin bisa diimplementasikan atau mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah, kami sudah pernah ini Pak Bu, nggak masalah. Jadi kita tinggal kembangkan. Gimana, apa masalahnya ketika diterapkan tadi, apa masalahnya ya? Kenapa siswa masih kurang tertarik atau siswa kurang paham atau seperti apa? Sehingga kita dapatkan titik temu masalahnya untuk apa? Untuk kita berikan solusinya bersama tadi. Kalau tadi sama-sama kita peduli dengan pendidikan tadi kan begitu ya Bapak Ibu.